maksudnya adalah antibody generator. Jadi dia semua zat yang bisa menimbulkan sistem antibody. Jadi namanya disebut antigen. Ya. Nah, cuman kekurangan sistem imun adaptif itu dia butuh waktu hingga beberapa minggu sampai dia fungsinya itu optimal, ya. Dan kelebihannya dia punya memori. Jadi begitu kumannya itu masuk, ya, dia langsung dikenalin dan langsung membuat sistem kekebalannya, dan dia punya memory cell, ya. Nah, terbentuknya dari mana? Dari sel darah putih, ya, dari sel darah putih, ya, dari sel darah putih. Ya, dia ada dari multipotent hematopoietic stem cell. Ya. Dia jadi ada yang sifatnya myeloid, ada yang sifatnya limfoid. Ini udah ada warna-warnanya nih, ya, warna-warna. Nah, yang myeloid apa aja? Berupa polimorfonuklear sel. Ya, nanti yang disebut sebagai granulosit karena dia mengandung granul di tengah-tengahnya. Sel dendritrik, makrofag, monosit, dan semuanya ini tergabung dalam sistem imun yang innate. Ya, innate itu maksudnya tadi, ya, nggak spesifik, dia langsung main serang aja gitu. Ya. Nah, ada lagi sifatnya yang dari sistem innate ini, ada yang sifatnya langsung memfagosit. Jadi artinya begitu kenal kumannya langsung dimakan, yaitu monosit, makrofag, sama si sel dendritik. Ya, nah, kalau dendritik ini biasanya lebih ada juga yang mau makan, tapi ada juga dia yang memperkenalkan, ya, memperkenalkan ke sel yang nanti berasal dari sel limfoidnya. Nyala nggak sih? Nah, yang berikutnya dia adalah limfosit, ya. Tadi limfosit itu berasal dari lymphoid progenitor cell, ya. Dia berupa dia ada 3 yang utama, yaitu natural killer cell, sel B, dan si sel T, ya. B itu biasa diambil dari kata bone, ya, bone marrow, ya. Sel T dari timus, ya, sel T. Itu natural killer juga berasal dari tulang, ya, dari sumsum tulang. Nah, kalau sifatnya si natural killer, dia itu udah kayak istilahnya pembersih jalanan, ya. Kalau misalnya itu semuanya langsung di apoptosisin sama dia, termasuk sel kanker, sama sel yang terinfeksi. Ya, tapi dia asalnya dari sumsum tulang, ya. Sifatnya sama. Ya, jadi kalau misalnya kuman itu masuk, ya, kuman itu masuk, pasti kuman itu akan dilakukan proses fagositosis dulu, ya. Jadi artinya dia dimakan, dikurung dulu dalam fagosom, ya. Terus dia akan menimbulkan sistem imun dan menghasilkan lebih banyak sel yang neutrofil tadi, yang antigen presenting selnya. Ya, tujuannya buat ngurung si kumannya ini, ya. Setelah kumannya dikurung, barulah dia itu diperkenalkan sama si sel T-nya yang dari timus. Nah, tadi kan si sel B dari tulang, sel T dari timus. Ya, ketika dia sudah diperkenalkan oleh si sel dendritik tadi, ya, barulah si timus itu baru merasa ini kayaknya gue mesti bikin tambahan pasukan deh buat nyerang si kumannya. Nah, si sel B pun juga sama,
Ya, sel B pun juga sama, tapi sel B itu kelebihannya ya dia punya langsung reseptor di mana namanya di permukaan selnya yang langsung bisa ketemu sama antigennya. Makanya sel B itu nanti ada sel beta, sel B yang memori karena dia punya ini langsung tangan yang bisa ngikat langsung ke si kuman. Ya. Nah, si sel B itu kerjanya sama, jadi dia ketemu si kumannya itu dimasukin dulu ke dalam, dikurung dulu ke dalam dia, baru nanti diperkenalkan ke si sel T buat si sel T-nya itu bikin pasukan. Jadi tukang buat pasukannya itu si sel T sebenarnya. Barulah nanti si sel B itu dia menghasilkan, kalau si sel B itu dia menghasilkan nanti antibodinya ya, antibodinya itu digunakan untuk memperkenalkan ini lagi, mendeteksi ini kuman-kumannya. Begitu si antibodinya itu nempel, barulah dia itu diproses sama badan kita buat dihancurkan. Ya. Oke. Ya. Oke. Pasukannya apa aja? Asalnya dari si sel T. Ya. Sel T itu nanti menghasilkan pasukan yang namanya CD4 sama CD8. Gitu. Ya, dia langsung mengkoordinasi mengkoordinasi untuk makrofag sama si sel B-nya itu untuk langsung makan si kumannya. Sedangkan yang si sel CD8 itu dia yang langsung nembak-nembakin kuman. Jadi dia cuma komandan doang, yang ini pasukan langsung yang langsung bisa bikin kumannya mati. Jadi si CD8-nya. Ya. Udah, dia bertambah banyak. Ya, terus kemudian kumannya diikat, barulah nanti sama sisa 8 kumannya itu dibunuh. Ya, jadi sistem kekebalannya itu fungsi guna apa? Tadi kalau misalnya dari gambar itu kayak gitu ya, maksudnya tuh kayak gitu. Ya, jadi supaya lebih. Nah, sampai situ aja. Ada yang mau ditanya nggak?